Halo generasi cerdas sahabat Wilindo, ketemu lagi dengan saya di channel Rindu Iriane Kreatif Channel bersama bapak kesayangan kalian, Bapak Gregorius Rindu Iriane Eskom MT. Pada tutorial-tutorial sebelumnya kita telah belajar mendesain form input dan mendesain antarmuka website. Kemudian kita juga telah mendesain tombol, yakni tombol simpan dan tombol reset. Oke, bagi adik-adik yang belum menonton tutorial saya sebelumnya, diharapkan untuk tonton terlebih dahulu dan mempraktekannya di rumah agar dapat mengikuti tutorial-tutorial saya selanjutnya. Oke, adik-adik, pada tutorial kali ini, yakni tutorial part kelima, kita akan belajar bagaimana membuat tombol simpan berfungsi dengan baik, yakni di saat kita klik tombol simpan, maka data dosen yang telah kita inputkan pada form input akan secara otomatis tersimpan di basis data atau database pada tabel dosen. Lalu data tersebut akan ditampilkan pada halaman utama web pada bagian grid view, ya adik-adik ya. Selain itu kita juga akan belajar bagaimana membuat tombol baru, yakni tombol tambah data. Kita akan menggunakan fasilitas toolbox, yakni hyperlink. Oke adik-adik, jangan lupa ikuti terus tutorial saya, dan jangan lupa juga selalu klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, mari kita praktekkan ya. Seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu SQL Server ya, SQL Server. Sini saya menggunakan SQL Server 2014 ya adik ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya seperti ini. Nah, SQL servernya sudah berjalan ya, sudah normal. Kemudian kita aktifkan, kita minimize ya, lalu kita aktifkan Visual Studio ya, Visual Studio 2010 di sini ya. Saya menggunakan Visual Studio 2010 seperti biasa ya. Oke. Kemudian saya akan mengaktifkan project sebelumnya ya, project yang sudah kita buat seperti ini. Jadi ini saya akan menampilkan target kita pada tutorial kelima ya, adik-adik ya. Yakni kita akan membuat tombol simpan itu berfungsi ya, berfungsi dan berjalan secara baik. Kemudian kita membuat satu tombol lagi, yaitu tombol untuk tambah data dosen ya adik-adik, seperti itu. Oke. Nah, target kita seperti ini adik-adik ya. Saya coba jalankan. Oke adik-adik, inilah target kita ya. Target kita seperti ini. Contoh misalnya kita akan menginput data dosen sepertinya. Kita tinggal klik di tambah data seperti ini. Lalu kita input data dosen, misalnya Niden 5556 seperti itu. Kemudian nama Renalta misalnya, kemudian jenis kelamin perempuan, alamat misalnya Kupang ya. Kemudian golongan 3A misalnya, umurnya misalnya 35 tahun. Kemudian email renalta@gmail.com misalnya seperti itu ya. Kemudian nomor HP-nya ya kita coba-coba aja seperti ini ya. Kemudian kita klik simpan ya adik ya. Nah, data Renata tadi langsung tersimpan di sini, langsung load di sini ya adik ini. Renata Kupang perempuan ya, jenis kelamin perempuan, golongan 3A, umur 35, email ini, nomor teleponnya ini, seperti ini ya. Oke. Lalu kita, ini target kita ya. Lalu kita akan mengecek di basis data. Sudah masuk atau belum, seperti itu ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik di database di tabelnya, kemudian kita klik di tabel dosen, lalu kita klik kanan, lalu show tabel data. Kita cek data Renata tadi sudah tampil belum. Ini sudah ada, sudah di basis data sudah ada ya, seperti itu. Nah, ini target kita ya adik ya. Target kita di tutorial kelima adalah kita akan membuat tombol simpan data. Tombol simpan data ini berfungsi dengan baik ya adik ya. Oke adik ikuti terus tutorial saya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya adik ya. Oke, mari kita praktek kelanjutannya. Oke.
Oke, baik adik-adik, sebelumnya kita telah mendesain form input ya, seperti tampak pada layar. Ada ini tombol simpan dengan tombol reset seperti ini. Kemudian kita juga telah mendesain beranda seperti ini adik-adik ya, dengan tampil data dosennya seperti ini. Nah, sebelumnya tampilan kita akan seperti ini ya, masih belum bagus ya. Seperti ini hasilnya ya, seperti ini tampilan kita. Belum ada tombol tambah datanya, kemudian tombol simpannya juga belum berfungsi dengan baik ya. Misalnya kita akan mengisi data seperti ini, misalnya 777, lalu datanya misalnya Milka misalnya ya, kemudian alamat Kupang, kemudian perempuan, lalu golongan 3A, kemudian umur dosennya misalnya 20, emailnya Milka, lalu @gmail ya, gmail.com misalnya seperti ini, kemudian nomor HP-nya misalnya seperti ini, kemudian kita simpan. Maka data Milka ini belum tersimpan ke database ya, seperti ini. Coba kita cek di database, artinya tombol simpan ini belum berfungsi secara baik ya. Coba kita cek di basis datanya, kita klik di tabel dosen, kemudian kita refresh dulu ya, refresh dia, kemudian kita klik di tabel dosen, kita show tabel data. Data Milka tadi belum masuk di sini ya, artinya tombol simpannya belum berfungsi. Jadi tutorial yang kelima ini adalah kita akan membuat tombol simpan itu berfungsi dengan baik. Waktu kita klik simpan, data Milka itu akan tersimpan di sini seperti itu ya, adik-adik akan tersimpan di basis data atau database. Kemudian data dari database akan ditampilkan ke form utama di bagian beranda di sini ya, nanti akan masuk di sini, akan tampil di sini. Nah, di sini nanti kita akan membuat satu tombol, yaitu tombol tambah data. Jika kita ingin menambah data, kita tinggal klik di tombol tambah data, nanti langsung masuk ke form input seperti ini, dia langsung tertuju ke form input. Oke adik-adik, ikuti terus tutorial saya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share adik-adik ya. Dukung terus saya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, mari kita praktekkan adik-adik. Nah, yang pertama adik-adik, yang pertama itu kita masuk ke beranda ya, ke beranda pada project kita sebelumnya. Lalu kita ngatur di sini ya. Kita ngatur, kita tarik ini ya, tarik sepanjang mungkin seperti ini. Lalu kita bisa langsung mencobanya, melihat hasilnya seperti apa. Nah oke, ini lagi sedikit ya selisih, masih ada selisih. Kita tarik tambah lagi ya, kita narik sedikit lagi seperti ini, lalu kita tes lagi. Oke, sudah lebih sedikit ya, kita rapikan lagi, kita geser sedikit ke kiri ya seperti ini. Oke, lalu kita jalankan. Nah, sudah lurus ya, hasilnya sudah nampaknya sudah bagus seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu tombol ya, dari satu tombol, nanti di sini ada tombol tambah data di sini ya. Nah, kita tambahkan satu tombol, kita gunakan fasilitas hyperlink adik ya, hyperlink. Kita drag ini hyperlink di sini di toolbox, kita klik lalu kita drag ke sini seperti ini ya adik ya. Kita drag ke sini, kita letakkan di sini. Jangan di sini, kita di sini saja. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita klik kanan, kita properties. Nah, di hyperlink ini di sini kita kasih nama dengan tambah data ya. Tambah data seperti ini ya, tambah data. Kemudian pada navigasi URL-nya di sini ada navigasi URL-nya, kita klik di navigasi URL-nya. Kemudian kita mau linknya kemana ya, kita linknya tadi ke form input ya, form input data dosen ada di profil dosen ya. Kita klik di profil dosen, kemudian kita oke seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini adik ya. Kita coba kita jalankan seperti ini. Nah, pas kita klik tambah data, langsung dia akan load ke
profil dosen ke form input data dosen. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya adik ya. Oke, kita kembali. Hasilnya seperti ini. Kita klik tambah data, langsung load ke form profil dosen seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tombol simpan ini berfungsi adik. Oke. Kita kembali ke sini. Seperti ini. Lalu kita ke profil dosen. Ini ya adik ya. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita akan double klik pada tombol simpan adik ya, double klik seperti ini. Maka dia akan langsung masuk ke simpan klik ya, ke simpan klik di sini. Jadi di sini seperti ini ya. Jadi masih kosong nih. Script di sini kita sudah menggunakan yang namanya Visual C# ada ya. Kita menggunakan Visual C#. Nah, langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita membuat headernya ya, headernya, usingnya ya. Kita ke sini, using ya, seperti ini. Kemudian sistem file headernya ya, kita membuat file headernya, sistem, lalu kita titik data seperti ini, kemudian titik koma ya. Berikut yang sama, using, maaf di bawah ya, lalu sistem, kemudian titik data, lalu SQL client ya, SQL client ya. Oke, koma. Kemudian kita bikin lagi untuk konfigurasinya, sistem, titik konfigurasi ya. Nah, configuration. Oke, yang ini ya. Oke. Nah, 3 item ini sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat koneksinya dulu ada ya. Kita membuat koneksinya. Nah, koneksinya kita akan letakkan di mana? Kita letakkan di atas button satu nih, button simpan. Kita akan meletakkannya di sini ya, di sini ya. Letakkan di sini, di posisi ini, di protected void ya, kita letakkan di sini. Nah, caranya untuk membuat koneksi, kita ketik saja SQL ya, SQL connection ya, SQL connection seperti ini. Lalu kita buat objek baru ya, objek koneksi baru. Kita kasih nama dengan con. Kemudian ini objek ini adalah variabel bebas ya, variabel yang artinya kita bisa menggunakan nama lain, maksudnya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan nama con aja ya, biar menggampangkan. Con itu artinya koneksi ya, adik ya. Nah, kita new seperti ini adik. Lalu SQL connection seperti ini. Nah, kemudian kita buka kurung, lalu tanda petik 2, tutup kurung, titik koma seperti ini. Nah, untuk file di sini, untuk koneksinya, untuk koneksi ke database-nya, kita akan bawa ke sini ya. Kita klik di Server Explorer seperti ini adik. Lalu pada bagian tabel kita, di bagian database kita di desktop ini ya, desktop, di bagian SQL-nya kita klik kanan ya. Klik kanan, lalu kita properties adik. Klik kanan properties. Nah, di sini ada connection string. Nah, ini dia. Ini kita tinggal copy saja, copy dari sini ya. Kita double klik, lalu kita copy seperti ini, atau kita tekan Ctrl plus C seperti ini, atau klik kanan copy seperti ini. Kemudian kita bawakan ke sini adik. Bawakan ke sini. Ini tinggal kita paste saja di sini. Kita paste di sini, kita klik kanan, lalu kita paste seperti ini adik. Nah, seperti ini ya. Jadi koneksinya sudah jadi. Jadi di C# di posisi ini kalau masih tanda merah begini artinya masih salah ya, masih salah. Nah, di sini kita harus tambahkan satu black slash lagi ya, black slash lagi. Kita tambahkan satu black slash seperti ini adik. Nah, seperti ini, maka merahnya hilang ya. Nah, ini koneksinya ya, koneksi kita ya. Kita sudah membuat koneksi ke data source-nya ya, basis datanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol fungsi menjadi berfungsi dengan baik. Caranya, yang pertama saya akan membuka koneksinya dulu ya. Saya open ya, seperti ini adik.
Oke, saya buka koneksinya. Kemudian variabel con ini artinya koneksi tadi ya. Saya buka koneksinya. Kemudian saya SQL command seperti ini ya. Lalu saya bikin variabel komennya ya, atau objek komennya seperti ini. Lalu new SQL comment seperti ini ada ya. Oke. Kemudian kebetulan kita akan membuat tombol simpan, artinya kita akan menginsert data, memasukkan data ke tabel dosen ya, tabel dosen. Nah, kita buka kurung, lalu kita tanda petik 2, kemudian tanda petik 1 dulu ya, tanda petik 1, kemudian kita insert seperti ini ya, insert into, tunya kemana? Kita tunya ke tabel dosen ini ada ya, yang ini ke tabel dosen ya, ini tabel dosen ini ya, tabel dosen. Jadi into kemana? Itunya ke tabel dosen seperti ini ya. Lalu value ya, kita buka kurung. Nah, di sini kita menggunakan tanda petik 1, lalu tanda petik 2, lalu tanda petik 2, tanda petik 1 seperti ini ada, lalu koma. Nah, di dalam tanda petik 2 ini kita taruh tanda plus 2 kali seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kita hitung sebanyak text boxnya itu ada berapa. Jadi kita cek di sini ya, kita bisa cek di beranda sini, di mana, di profil dosen. Di sini ada text boxnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 inputan di text boxnya. Atau kita bisa langsung klik di sini, kita hitung di sini. Fillnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 fill atau 8 inputan. Jadi kita tinggal kembali ke sini. Balik sini, lalu kita copy yang ini, copy dari sini, kita Ctrl C, lalu kita copy tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada. Kemudian kita tutup kurung, tanda petik, titik koma. Nah, di koma terakhir kita hapus seperti ini. Lalu di posisi ini, di posisi tanda plus 2 ini kita akan mengisi nama text boxnya atau ID text boxnya ya. Text box kita ini ID-nya apa? Kita kembali ke sini, kita lihat di sini, kita bisa klik saja, klik seperti ini. Di sini ID-nya adalah text needed ya, text needed. Ini ada text needed. Atau kita lebih lengkapnya kita bisa klik di source, lalu kita klik di sini. Ini ID-nya adalah text needed ya, text needed ini ya. Yang ini yang akan kita isi nanti ya, text needed. Lalu berikutnya ada teks nama dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa lihatnya bisa di sini ya, kita klik kanan, lalu kita properties. Bisa juga nanti kita cek di ID-nya sini. ID ini ada teks nama ya. Kemudian di atasnya text needed pasti. Nah, text needed ini ya. Oke. Nah, ini akan kita isi. Ini kita bisa copy seperti ini ya. Kita copy. Lalu kita masukkan di sini, masukkan di sini, kita paste di sini seperti ini ya, text needed, lalu titik teks ya, titik teks seperti ini. Nah, kemudian yang ini tadi pasti teks yang kedua adalah teks namanya seperti ini ya. Kita cek di sini, betul teks nama ya ini ya. Kita klik. Nah, ini ada teks nama ini, teks nama ini kita bisa copy dari sini juga. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Paste lalu titik teks. Nah, seperti ini. Berikutnya ada teks. Kita kembali ke sini. Nah, ini teks alamat. Ya, ini kita copy. Lalu kita ke sini, teks alamat. Nah, titik teks. Seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita klik lagi di sini, kemudian kita klik bagian bawahnya. Di sini drop down list 1 ini kita copy saja, drop down list 1. Ini juga sebetulnya bisa kita kasih nama ya.
kasih nama dengan drop jenis kelamin misalnya ya. Ini kita bisa kasih nama juga bisa, atau kita gunakan langsung drop down list bawaannya juga bisa. Kita copy ya, kita copy seperti ini, lalu kita bawa ke sini adik. Ke sini kita paste di sini, lalu kita titik select value ya, titik select select value yang ini. Oke, seperti ini adik. Nah, berikutnya pasti drop down list juga ini ya, masih drop down list, berartinya drop down list 2 ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy saja yang tadi, yang ini ya, kita copy seperti ini. Kita copy dari sini, kita Ctrl C, lalu kita paste di sini. Nah, di sini ganti dengan drop D2 seperti ini. Oke. Selanjutnya masuk di sini ya. Ini kita cek lagi, teks ini teks umur ya adik ya, teks umur kita copy yang ini, kemudian kita bawa ke sini, teks umur titik teks seperti ini adik. Oke, kita lanjut berikut. Setelah umur ada email ya, email kita Ctrl C, lalu kita bawa ke sini ini adik ya. Oke, titik teks seperti ini. Oke, berikut terakhir mungkin ya, terakhir ada teks HP ya, teks HP kita copy, lalu kita bawa ke sini ya. Bawa ke sini titik teks, teks seperti ini. Oke, nah kemudian kita tambahkan tanda petik di terakhir ya, tanda petik seperti ini, lalu kita masukkan variabel objek koneksinya seperti ini ya. Oke, lalu tutup kurung lagi seperti ini ya. Nah, lalu kita gunakan koma ya, jangan lupa koma dulu, tanda petik, setelah itu koma dulu ya, koma seperti ini. Oke, nah kita cek apakah masih ada error. Oke, sudah tidak ada error. Kalau tidak ada tanda merah berarti sudah tidak ada error ya adik ya. Nah, kemudian berikut kita enter ya, kita enter di bawah sini, kemudian kita buat ini panggil komennya ya, komennya titik execute non query ya, execute non query yang ini ya. Oke, kita tanda ini lalu tanda petik 2. Oke, berikut kita tutup koneksinya, kita close ya, close. Oke, kita tutup koneksinya. Oke, seperti ini adik. Nah, setelah tutup koneksinya, kemudian kita akan membuat pesan ya, script untuk menampilkan pesan atau alarm pesan. Misalnya jika kita klik simpan, maka akan muncul pesan bahwa data telah berhasil disimpan, seperti itu ya. Kita gunakan script script manager ya. Nah, script manager seperti ini. Lalu kita titik, kita register start ya, startup, register startup script. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka kurung, lalu this ya, this seperti ini. Nah, kemudian koma, this lagi, this getnya kemana, get tipe ya, get tipe ya, seperti ini, get titik get ini ya. Oke, get tipe, kemudian kita seperti ini, lalu koma, kemudian script ya, script, lalu koma, lalu peringatannya apa, alarmnya apa ya, peringatannya atau alarmnya alarm
seperti ini. Lalu tanda ini tanda petik 1, data ini peringatannya, data berhasil disimpan ya. Dia menyampaikan pesan bahwa data berhasil disimpan. Oke, tanda petik penutup, lalu tutup kurung, tanda petik 2, titik koma, kemudian tanda petik 2, lalu koma, true ya, true seperti ini. Oke, nah seperti ini adik-adik. Oke, lalu oke, sudah ya adik ya. Sudah. Kemudian berikut setelah kita simpan, datanya akan load kemana ya? Dia akan tampil ke form yang mana setelah kita simpan. Tadi kita telah membuat tombol tambah data tadi ya. Jadi dia waktu simpan nanti dia akan langsung tersimpan di sini adik ya, langsung tersimpan di sini. Tampilnya akan langsung masuk ke halaman ini. Jadi kita directnya itu kemana ya? Directnya itu kemana? Jadi kita kembali ke sini adik. Sini ya, directnya itu kemana? Kita bisa tambahkan respon respons seperti ini, kemudian titik redirect ya, redirect seperti ini. Redirect kemana? Ke beranda ya, ke beranda beranda titik aspx ke sini ya, ke beranda ini ya, ke beranda titik aspx seperti ini. Oke, kita directnya ke beranda beranda titik aspx seperti ini ya, lalu tanda petik 2. Oke, lalu jangan lupa titik koma seperti ini, directnya ke sana. Oke, sudah ya adik ya. Nah, di sini kita sudah bisa mencoba apakah data kita berhasil tersimpan ke basis data, kemudian berhasil tidak tampil ke halaman beranda ke sini ya, ke tabel kita, tabel grid view kita. Oke, coba kita jalankan adik-adik. Sudah berfungsi dengan baik atau belum? Oke, seperti ini. Saya coba tambah data ya adik-adik. Lalu saya coba tombol simpan, dia akan seperti ini, wajib diisi dulu. Kita isi misalnya 4467 misalnya. Kemudian nama Renalta misalnya ya. Lalu alamatnya Kupang misalnya, perempuan, golongan 3A misalnya, kemudian umurnya misalnya 35, lalu emailnya Renalta ya, seperti ini. Nomor HP-nya misalnya 555 seperti ini. Lalu kita simpan, kita klik simpan seperti ini. Apakah sudah berjalan dengan normal? Kita coba cek. Seharusnya dia akan muncul pesan ya, tadi ya, muncul pesan data telah berhasil disimpan seharusnya ya. Seharusnya dia muncul pesan data telah berhasil disimpan, karena kita menggunakan tadi kita taruh alarmnya ya. Oke, kita coba cek dulu apakah data sudah ini ada ya, Renalta ini, Renalta Kupang perempuan ini 35 Renalta. Jadi data kita sudah berhasil disimpan tadi. Dia munculnya cepat sekali ya, munculnya sangat cepat seperti ini sudah ya. Berarti reloadnya sudah benar ya, sudah benar, dia langsung tampil di sini. Nah, kita bisa cek di database, di basis datanya. Kita cek apakah Renalta tadi sudah betul-betul ada di basis data, tidak. Kita klik di tabel dosen, lalu kita show tabel data seperti ini. Oke, Renalta sudah masuk ya. Seperti inilah target kita ya adik ya. Jadi inilah script ya, script bagi adik yang membutuhkan scriptnya bisa langsung kontak ke Pak Rian ya, Pak Rian. Oke. Nah, seperti ini ya, ini scriptnya tidak terlalu panjang dan saya bisa kasih besar seperti ini adik ya, tidak panjang. Jadi kita buatkan usingnya dulu ya, headernya dulu, kemudian kita buat koneksinya ini ya, koneksinya seperti tadi, lalu kita buat script
simpannya seperti ini, script simpannya ya adik-adik ya. Oke, semoga tutorial saya ini bermanfaat buat adik-adik ya. Ikuti terus tutorial saya. Minggu depan kita akan membuat satu tombol lagi, yaitu tombol hapus data ya. Jadi kita bisa tambahkan tombol di sini adik-adik ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu tombol seperti ini. Saya tarik button seperti ini, saya letakkan di sini ya. Lalu kita kasih nama dengan hapus ya, hapus data misalnya seperti itu ya, hapus data. Kemudian di fontnya kita bisa kasih size nya ini, kita kasih medium aja ya, atau small aja ya, small. Nah seperti ini. Kemudian warnanya ya, back colornya kita bisa kasih warna lain ya, selain dari itu, misalnya seperti ini. Kemudian bordernya juga sama, kita sesuaikan seperti ini ya. Jadi warnanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian di font colornya ini ya, font colornya kita kasih warna putih aja seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini hasilnya ya adik-adik ya. Oke, kita coba sesuaikan tombol yang pertama dengan tombol kedua. Oke, nah ini kita kasih bold aja ya. Mana ini kita kasih true ya. Oke, seperti ini ya. Oke, udah ya. Kemudian kita coba jalankan. Oke ya, minggu depan tombol hapus data. Jadi tutorial part kelima ini adalah kita membuat tombol simpan ini sudah berfungsi secara baik ya adik ya. Dan loadnya langsung ke sini ya, ke beranda seperti ini tadi Renata. Seperti ini. Tombol tambah data juga sudah berfungsi ya adik seperti ini ya. Misalnya saya tambah data lagi, misalnya 789 misalnya seperti itu. Lalu namanya Milka misalnya, Milka. Lalu alamat Kupang misalnya, perempuan. Lalu golongan 2A misalnya. Kemudian umurnya misalnya 20 tahun. Emailnya misalnya Milka milka@gmail.com misalnya seperti itu. Kemudian HP-nya 567 misalnya seperti itu. Lalu kita simpan. Oke, di sini langsung Milka Kupang perempuan 2020 seperti ini adik ya. Oke, misalnya kalau saya tidak ini, saya coba ya, saya coba jalankan dulu seperti ini. Lalu saya coba apa nama ini, Sinta misalnya. Lalu alamat Kupang perempuan A, lalu 20 tahun. Emailnya sinta@gmail.com misalnya. Kemudian oke, saya simpan. Ini data berhasil disimpan. Ini sudah tampil ya adik ya. Jadi dia sambil ke sini dulu. Jadi kalau kita pakai menggunakan reload tadi, direct tadi, jadi dia langsung direct ke halaman itu. Cepat sekali, sangat cepat seperti itu adik. Kita oke, seperti ini. Maka kita cek di sini di beranda, Sinta sudah tampil. Seperti itu ya adik, bisa paham ya? Oke, semoga tutorial saya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya adik ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Oke, yaitu di part ke-6 nanti ya. Tetap ikuti tutorial saya dan tetap semangat ya. Selalu jaga jarak ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya adik ya. Semangat, tetap semangat untuk belajar. Bagi adik-adik yang mau ingin privat dengan saya, bagaimana membuat web ya menggunakan ASP.NET ya, bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya 082 147 071 500 ya. Saya akan bimbing adik-adik mulai dari awal ya sampai selesai ya. Oke.
Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya, yaitu di part 6, yaitu kita akan membuat tombol hapus itu menjadi berfungsi. Jadi misalnya kita mau hapus data di sini, misalnya kita mau hapus salah satu data di sini, kita tinggal klik tombol hapus, maka data yang ada di beranda di sini akan terhapus seperti ini, dan di tabel data pun akan, di basis data pun akan, datanya akan terhapus. Oke, baik, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.